dan kekuatan. Dia sebagai penolong dalam kesesakan. Sebab itu aku takkan goyah. Seperti namamu Tuhan, demikian dengan kemasyuran-Mu. Sampai ke ujung bumi, tangan-Mu Tuhan penuh keadilan. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih. Shalom, happy Sunday. Saudara sudah siap memuji Tuhan hari ini? Mari sama-sama kita tepuk tangan memuji nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan. Limpah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berderang.
kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagi. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Tiada lawan yang ada dalam Engkau kekuatan dan perisai kami. Tiada lawan yang ada. Mari saudara yang di rumah, angkat hati, angkat suara. Mari kita sembah Dia. Saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari berbahasa roh. Tiada lawan yang ada, masyaallah lawan yang ada, Dia lawan yang ada, masyaallah lawan, Dia lawan masyaallah. Mari angkat tanganmu, kita panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil Dia. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sekali lagi panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan,
adalah tempat perlindungan-Mu. Yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhan-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah-Mu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga Kau di segala jalan-Mu. Mereka akan menatap Kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan Kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari lebih keras lagi, katakan sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi katakan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Abah ya Bapak, Kau hadir pada hari ini Bapak dalam acara ini ibadah online. Bapak, kami perlu pimpinan Roh Kudus-Mu. Dari awal, pertengahan sampai akhir semuanya berjalan sesuai kehendak dan keinginan-Mu Bapak. Biar nama-Mu saja ditinggikan. Berbicara pada kami semua Bapak, yang menonton yang dalam acara ibadah online ini. Engkau akan kuatkan iman mereka, pengharapan mereka, dan selalu mengingat betapa lebar, panjang, tinggi dalamnya kasih-Mu kepada kami. Berbicara pada kami saat ini. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua kita katakan amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudari yang sangat Tuhan kasihi. Pada hari ini kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu, Bapak, dan semua Bapak, Ibu, saudara-saudari, supaya kita sebelum kita mulai mengulas, lebih mendalam dalam firman-Mu ini, kami lebih dulu mau membaca firman-Mu. Terdapat di 2 Timotius 3, 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masanya suka.
manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih yang sangat Tuhan kasih, tema saya pada hari ini untuk ibadah online ini adalah falling away and what is the antidote for this. Falling away maksud saya adalah imannya jatuh, murtad, atau menjauh dari kebenaran. Dan ini hari-hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih, kita bisa lihat dengan adanya masa kesukaran sekarang hari-hari ini, di mana kita mengalami pandemi dan berbagai-bagai pencobaan-pencobaan, semua ini memang sesuai dengan firman Tuhan itu akan terjadi. Dan Rasul Paulus berkatakan ini. Dan ada masa-masa yang suka. Dan ini mudah bagi orang yang tidak berintegritas, tidak berpegang teguh daripada firman Tuhan. Kita mudah terhanyut. Kita menjauh daripada firman Tuhan. This time is a testing time for us. Really. Ini waktu-waktunya. Ada satu ujian untuk kita. Sampai sejauh mana iman kita, keteguhan iman kita. Sebagai contoh, di mana kita lihat, di mana di Lukas 8, kita tahu mengenai perumpamaan, mengenai seorang penabur. Ada yang jatuh di batu, itu tidak berakal. Sehingga waktu pencobaan datang, mereka murtad. Dan juga adanya benih yang jatuh dan di tengah semak duri, itu terhempit dengan kekayaan, kenikmatan dunia, dan segala yang comfort, pleasure, semuanya itu. Sehingga mereka menjauh dari iman. Dan ini yang Bapak, Ibu, saudara kekasih, saya ingin sampaikan. Karena pada hari ini memang kita mengalami kesusahan. Tetapi ini belum apa-apa. Tetapi ini satu latihan untuk kita. Untuk sebelum kedatangan Tuhan. Karena waktu kita semua pasti akan di-rapture. Waktu di Wahyu 13. Di mana itu kita sudah ada lagi kesempatan untuk menjual. Membeli barang-barang. Karena kalau tidak ada tanda di dahi kita, di tangan kita. Yaitu number 666. Tapi sekarang kita mesti ada kesempatan. Untuk yang berdagang kita bisa menjual. Untuk membeli kita bisa ke supermarket dan macam. Tetapi memang hari-hari ini banyak godaan. Sampai yang tertinggi, sampai di bawah. Makanya kalau kita tidak ada integritas yang tinggi. Inilah kita sebagai orang Kristen. Kita tunjukkan integritas yang tinggi. Bukankah tahun ini adalah integrity? Integrasi itu dengan maksud artinya kejujuran dari kita. Berarti kita ada dua pilihan. Apakah itu mengikut Kristus atau ikut Mammon. Dan kalau yang berintegritas, seorang Kristen mereka berani dengan tegas katakan iya dan iya, tidak, pilih Mammon atau Kristus. Dan ini yang sekarang hari-hari ini sedang diuji.
kekristenan kita. Di mana di seluruh dunia kita bisa lihat yang apa yang tadi disampaikan oleh Paulus di 2 Timotius 3:1-5. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang dan tidak berterima kasih, ketamakan dan semuanya itu akibat daripada orang tidak berintegritas. Integritas itu menyatakan kebenaran, jujur, dan memilih sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus berani katakan tidak. Dan ini yang saya mau ajak, saya mau bicara daripada bagaimana supaya orang-orang Kristen tidak terhanyut atau falling away atau menjauh daripada firman Tuhan. Pada akhirnya waktu Tuhan Yesus datang, dia mau supaya semua sesuai dengan 2 Petrus 3, semua tanpa kecuali, semua orang bertobat dan berbalik menerima Kristus. Ini adalah kesempatan dalam ujian kita ini, hari-hari ini, dengan masa kesukaran ini, kita tunjukkan bahwa kita penuh integritas yang tinggi. Kita mau ikut Kristus. Dan ini hanya satu-satunya jalan untuk supaya yang apa yang Tuhan menginginkan, Dia akan mengumpulkan kita tak bercacat dan tak berdosa. Waktu saat Dia datang, Dia akan bawa kita ketemu sama Dia di awan dan di langit dan bersama Dia untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kami hanya memberikan satu antidot atau penangkalan ya, untuk supaya bagaimana kita tidak fall away, tidak menjauh dari iman kita, tidak menjauh dari kebenaran. Ini yang saya mau sampaikan supaya apa yang tertulis dalam firman Tuhan tidak ada satupun bahwa semua orang akan diselamatkan. Itu rencana Tuhan yang utama, supaya bertemu sama Dia di udara. So what is it? Yang pertama, supaya seperti ya sekarang, supaya kita menangkal, supaya kita tidak terkena COVID-19, kan ada protokol-protokolnya. Kita harus pakai masker, kita harus ada distancing, ya kita harus cuci tangan, ya kita tidak boleh berkumpul banyak orang itu. Nah ini antidotnya ini untuk bagaimana orang Kristen tidak fall away atau menjauh, or we lose faith on Christ. Karena hari-hari ini gampang tertipu, gampang kita terhanyut. Dan ini antidot yang pertama, it's very simple. Heed the warning not to fall away. Perhatikan peringatan-peringatan untuk tidak fall away, menjauh atau menjauh dari kebenaran atau jatuh dalam iman. Sebagaimana tertulis di Ibrani 3 ayat 12 berkata, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ini pertama, jaga hati, Bapak, Ibu, Saudara, jaga hati. Karena dari hati itu terpancar segala kejahatan yang sebagaimana tertulis di Markus 7:21 dan seterusnya. Karena semua itu karena kelicikan dan murtad, semua kejahatan, persinahan, dan semua yang tidak baik itu timbul dari hati kita. Hari-hari ini jaga hati kita supaya intact, hati kita tetap sama Kristus, supaya Dia selalu ada di dalam hati kita. Selalu kita perkara-perkara yang ada di atas. Hati kita selalu terfokus hanya sama Kristus. Yang pertama, jaga hati. Jaga hati. Ingat, kita diingatkan. Dan juga di 2 Petrus 3 ayat 17 berkata, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya.
Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang kehilangan peganganmu yang teguh. Bisa dibaca di sini. Yang orang-orang yang tidak mau baca firman Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal sama Kristus, membelokkan kita, mendeviate kita, dan kehilangan pegangan kita yang teguh. That is being a person who has no integrity. Ini adalah orang yang tidak punya integritas yang tinggi. Kita tetap harus waspada. Peringatan-peringatan banyak dalam firman Tuhan itu ada. Banyak, begitu banyak. Kita harus ingat peringatan itu. 2, bagaimana supaya kita tidak fall away, supaya kita tidak menjauh dari kebenaran, supaya kita tetap mempunyai integritas yang tinggi, yaitu depend on God. Bergantung 101%, 1000% kepada Dia, bukan kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara kasih, kita hanya bisa bergantung kepada Dia. Apalagi saat-saat ini, masa-masa yang sukar sebelum Tuhan Yesus datang, apa yang tertulis di 2 Timotius dan tadi kami sudah baca. Kita hanya bisa depend on Him. Di Roma 8:35 ayat 39 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berhenti dulu sini. Dan ini kita adalah Tuhan sudah memberikan kita sebagai pemenang dari semua. Apa yang dikatakan Yohanes 16 ayat 33 berkata, karena kamu akan menderita, mengalami penganiayaan di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tetapi kuatkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Dan kita ini lebih daripada menang. Karena apa? Karena Kristus yang ada di dalam kita. Itu satu jaminan untuk kita. Jaminan bahwa kita tidak takut. Segala penindasan, segala pencobaan, segala kesukaran. Tetap Kristus sudah memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Dan ketiga, remain steadfast in faith. Itu tetap teguh dalam iman. Di Ibrani 6:11-12 berkata, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai ada pada akhirnya. Supaya agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut mereka oleh iman dan kesabaran, dapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Ini pasti Tuhan sudah janjikan kita. Keep your faith. Karena semuanya nanti kita akan memerintah, menghakimi bersama-sama dengan Dia 1000 tahun. Dan setelah 1000 tahun kita masuk kepada kota yang baru, dunia yang baru, New Jerusalem. Ini satu pengharapan yang pasti yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Kita imani terus, percaya. Kita tidak boleh goyah, tetap penuh integritas tinggi. Supaya harapan itu kita lihat bersama-sama dengan Kristus di 1000 tahun. Keempat, continue reading God's Word. Lanjutkan membaca firman Tuhan. Amin. Sekali lagi saya tidak akan bosan-bosan sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh gembala kita, gembala kita harus membaca firman Tuhan paling sedikit 10 pasal. Dan itu lagi saya ingatkan sama Bapak Ibu Saudara sekasih. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan,
Sungguh-sungguh kita bukan hanya 10 pasal, bisa lebih karena itu artinya kita intim sama Tuhan. Ini lagi saya harus memberitakan bahwa ini benar. Karena dulu memang saya tidak suka baca firman Tuhan. Tapi karena kejadian di mana saya masuk koma, terus saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya ketemu sama Kristus. Dia hanya berkata sama saya, Remiel, read the Bible. Dan sejak itu saya terus membaca firman Tuhan. Dan kami mengerti arti daripada hidup itu. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dalam firman Tuhan ini di 2 Timotius 3:14-17 berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan kita harus membaca firman tiap hari. Orang yang berintegritas, dia berpegang teguh pada firman Tuhan. Dari mana? Kita tahu bahwa harus belok kiri, harus belok kanan sesuai dengan firman Tuhan. Katakan iya, iya, dan tidak, tidak. Dari mana? Dari firman Tuhan. Ibu, kalau firman Tuhan berkata harus mengampuni 70 kali 7, ya kita harus mengampuni. Jangan kita tidak mengampuni. Kita harus menjalankan itu. Memang sukar. Memang saya sudah banyak mengalami. Tetapi itu maksud firman Tuhan. Jalankan firman Tuhan itu. Kalau kita harus mengampuni 7 kali 70 kali, ya terus menerus seperti bagaimana Tuhan mengasihi kita. Mengampuni meskipun itu kita sakit, tapi kita ada sukacita. Setelah kita mengampuni, kita merasa bersukacita. Karena semua kita dibebaskan dari segala pikiran kita yang jahat. Segala rencana yang jahat. Karena kita sudah lebih dulu mengampuni. Dan ini pegang, baca firman Tuhan. Dari firman Tuhan itu kita tahu mana yang benar dan tidak benar. Dan kita harus selalu melakukan yang sesuai firman Tuhan, yaitu kebenaran. Dan kelima, keep growing in Christian character. Terus bertumbuh dalam karakter Kristen. Di 2 Petrus 1:5-10 berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. That is the first one. Kebajikan. Dan setelah itu pengetahuan. Pengetahuan itu adalah pengetahuan mengenai Kristus. Kita harus lebih mendalam lagi. Kehendak, keinginan tahu. Kepada pengetahuan ke penguasaan diri. Control ourselves saat ini. Jangan panik. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Berlutut, berdoa sama Tuhan. Dan dari penguasaan diri kepada ketekunan. Kita terus menerus, meskipun banyak rintangan, tetap kita terus tekun, percaya saja. Dan kepada keturunan, kesalehan, kejujuran, holiness, dan kita jaga kekudusan kita. Dan kekudusan kita kasih akan saudara, yaitu yang terutama yang seiman. Dan yang itu kedua, dan sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan ini karakter seorang Kristen. Yang pertama, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Amin.
Amin. Ini kita bertumbuh terus, kita terus bertambah-tambah terus karakter Kristen ini. Supaya apa? Supaya kita tidak fall away. Kita tidak menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, associate with other believers. Bergaul dengan orang-orang percaya lainnya. Yaitu kita sekarang kan di sini di host ada cool. Yang di situ yang belum terdaftar, kita ayo sama-sama di cool itu. Kita sama-sama, saya dari pertama memang dari cool. Saya saling dikuatkan, saya dikuatkan. Waktu saya down, ada teman di cool menguatkan saya untuk memberikan kekuatan. Dan kita saling membangun diri. Iman kita. Di sini ayo gabung di cool saat ini. Karena kita perlu, sekarang memang kita belum bisa kumpul di satu rumah. Tetapi sekarang kita lewat Zoom meeting. Tapi ini perlu, kita harus bersama-sama kita sharing firman Tuhan satu sama lain. Sebagai tertulis Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatlah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu dan menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Di sini kami anjurkan supaya banyak jiwa-jiwa yang belum terhisap di cool segera saat ini. Tuhan Yesus segera akan datang. Masa-masa ini, dunia ini tidak akan lebih baik, tetapi makin susah. Tetapi dengan Kristus kita berkumpul di cool, kita saling dikuatkan, membangunkan iman kita. Sehingga kita sudah, tanpa sadar kita sudah tidak tahu kesukaran apa yang di luar. Kesusahan apa yang ada di luar, apa yang terjadi. Karena kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan yang kami akan sampaikan pada hari ini. Untuk supaya kita dikuatkan hari-hari ini. Saya encourage. Hari-hari ini memang kita banyak kesukaran. Tetapi Tuhan Yesus inginkan tidak ada satu pun yang jatuh. Tuhan mau kita semua dikumpulkan. Supaya bertemu sama Dia di awan dan bersama-sama Dia untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Don't fall away. Jesus loves you so much. Karena Dia begitu sangat mengasihi kita. Dan Dia mau supaya kita berpegang teguh pada firman Tuhan yang saya sudah sampaikan tadi. Demikian terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebelum ini saya mau berdoa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih pada hari ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau sudah menguatkan kami semua Bapa. Bahayanya dari falling away ini Pak, jatuh dalam iman kita atau menjauh dari kebenaran. Sehingga kita tidak punya integritas. Engkau yang ada di dalam kami semua Bapa. Engkau tidak ada rencana yang jahat. Rancangan-Mu itu semua baik Bapa. Bahkan Engkau sudah janjikan 1000 tahun itu. Dan New Jerusalem Bapa. Terus Bapa, terus pelihara kami Bapa. Kuatkan kami dengan firman-Mu ini Bapa. Apa yang Engkau sudah sampaikan pada hari ini Bapa. Biar itu semua kami akan simak dan kami akan praktekkan di dalam hidup kami sehari-hari ini. Yang hidup kami yang sementara di bumi ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua katakan amin.
Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
Terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, saya ajak kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah online. Kami merasakan Engkau lawat kami melalui firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah Engkau utus menyampaikan firman hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai lebih heran lagi ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau bawa dia semakin hari semakin naik ya Tuhan. Apapun yang dia lakukan, Tuhan buat berhasil. Kami mau berdoa buat gembala-gembala kami, Bapak Pendeta, Dokter Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta keempat wakil, beserta keluarga mereka ya Tuhan. Kami memberkati, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus, sehingga mereka boleh membawa kami ke dimensi yang Tuhan inginkan. Kami berdoa buat gembala-gembala rayon, khususnya gembala kami, Koben ya Tuhan. Tuhan berkati beliau, Tuhan pakai lebih heran lagi Tuhan dalam pengembalaan. Tuhan kami berkati juga wakil-wakilnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Pagi ini, hari ini kami mau berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami, kami minta keamanan, kedamaian di bangsa kami. Tuhan pakai bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online. Tuhan, apapun keadaan mereka, Tuhan berkati. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan berikan mereka kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.